KKN, sebuah program pengabdian masyarakat yang melibatkan mahasiswa dari berbagai latar belakang, merupakan wadah untuk mengaplikasikan ilmu dan membangun kerjasama. Namun, keberhasilan KKN tidak hanya bergantung pada kontribusi individu, tetapi juga pada bagaimana para anggota tim berkolaborasi dan berkomunikasi. Dalam film dokumenter ini, kita akan menyelami dinamika dan mediasi antar divisi yang terjadi dalam kelompok KKN Kolaboratif 196. Jika ingin menciptakan rasa kopi yang sedikit asam, itu bisa melakukan peroastingan sekitar. Di jantung setiap kelompok KKN, ada seorang koordinator desa yang memegang peran kunci dalam memimpin dan mengarahkan semua anggota. Koordinator desa menjadi jembatan antara desa, universitas, dan semua divisi yang terlibat. Setiap keputusan penting harus melewati koordinasinya, memastikan bahwa semua kegiatan berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Setiap dari kita pastinya mempunyai peran masing-masing, dan tugas utama saya adalah memastikan semua divisi bekerja dengan harmonis dan memastikan tidak ada yang tumpang tindih dan terlewatkan. Di sisi lain, sekretaris bertugas sebagai mediator antara koordinator dan anggota. Mereka adalah otak di balik semua catatan dan laporan yang harus disusun. Sekretaris harus memastikan bahwa semua pertemuan dan keputusan tercatat dan tersusun dengan baik, sehingga tidak ada informasi yang hilang atau disalahartikan. Sebagai seorang sekretaris, tugas kami adalah menjalin dan membangun koordinasi dengan divisi yang lain. Benar kan? Benar banget. Jadi tujuannya agar segala informasi dapat tercatat dengan rapi dan tersusun. Benar banget. So, posisi sekretaris itu bukan hanya soal menulis, tapi bagaimana kami menjalin komunikasi yang baik dengan divisi yang lain. Ya gak? Betul. Divisi bendahara mengurus keuangan, menjaga agar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan KKN tetap sesuai rencana. Dengan begitu banyak kebutuhan dan pengeluaran, bendahara harus bekerja sama erat dengan divisi lain untuk memastikan tidak ada pengeluaran yang tidak terduga. Kunci dari tugas saya adalah transparansi dan kejelasan. Setiap pengeluaran harus dicatat dan juga disetujui oleh semua pihak yang terkait. Divisi acara bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan program-program KKN. Mereka harus kreatif dan inovatif, namun tetap realistis dalam eksekusi. Komunikasi dengan divisi lain sangat penting, terutama dengan divisi perlengkapan dan divisi konsumsi. Tantangan terbesar yang kami hadapi yakni menyatukan berbagai ide dan perspektif dari berbagai pihak yang terkait. Mengintegrasikan berbagai pandangan dan kebutuhan ini seringkali menjadi hambatan yang rumit bagi kami. Selain itu, menjaga kelancaran acara tanpa hambatan teknis juga menjadi tantangan utama. Kami harus mempersiapkan dan mengantisipasi segala kemungkinan hambatan teknis seperti kemoloran waktu. Divisi Humas adalah garda depan dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak eksternal lainnya. Mereka berperan dalam memastikan komunikasi yang efektif antara anggota kelompok KKN dengan masyarakat desa, serta mempromosikan program-program yang akan dilaksanakan. Humas harus selalu siap menanggapi pertanyaan, memberikan klarifikasi, dan membangun citra positif bagi kelompok KKN. Sebagai humas, tanggung jawab kami tidak hanya untuk menjaga hubungan harmonis antara tim KKN dengan masyarakat desa, tetapi kami juga menjaga komunikasi yang efektif dan penuh empati. Dengan melibatkan setiap individu yang aktif, kami berkomitmen untuk menjadikan suasana kerja yang penuh kepercayaan dan saling menghargai. Kami yakin bahwa kerjasama akan memastikan program kami berjalan dengan lancar, memberikan manfaat nyata, dan meninggalkan dampak positif yang berkelanjutan bagi seluruh golongan dan komunitas. Halo, iya Bapak, nanti saya ke sana. Terima kasih. Oke. Divisi konsumsi memastikan bahwa setiap anggota tim KKN mendapatkan asupan yang cukup selama kegiatan. Mereka harus bekerja cermat dalam pengadaan bahan makanan, menu harian, hingga pendistribusian. Kami selalu menyediakan logistik untuk menjaga agar semua anggota tetap berenergi dan juga tidak lupa untuk berkoordinasi dengan bendahara dan perlengkapan agar tidak terjadi kekurangan. Divisi perlengkapan adalah tulang punggung dalam hal logistik. Dari alat tulis hingga akomodasi, mereka harus memastikan semua kebutuhan tersedia dan dalam kondisi baik.
Kolaborasi dengan divisi acara dan konsumsi sangat penting untuk kesuksesan setiap kegiatan. Perkap adalah suatu divisi yang berperan penting dalam suatu divisi yang lainnya. Karena tugas perkap itu agak berat, seperti mencatat, mendata, membeli barang, dan merawat barang agar supaya aman. Kadang-kadang masalah timbul di lapangan, dan kita sebagai perkap harus cepat-cepat mencari solusi agar semua berjalan dengan lancar dan baik, dan juga menjalin kerjasama dengan divisi lain agar suatu acara berjalan dengan lancar dan baik. Last but not least, divisi publikasi, dekorasi, dan dokumentasi memainkan peran penting dalam mengabadikan momen-momen dan menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan KKN melalui sosial media. Mereka adalah penghubung antara kegiatan lapangan dan masyarakat luas, memastikan semua kegiatan terdokumentasi dengan baik dan disajikan dengan menarik. Kami bertanggung jawab bahwa setiap momen berharga dapat terdokumentasikan dengan baik dan juga bisa dilihat oleh banyak orang. Ini bukan hanya tentang mengambil foto atau video, melainkan juga bagaimana kami menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok kami. "35 hari bersama 14 orang itu tidaklah mudah. Berasal dari 5 universitas dan 11 program studi yang berbeda. Tak saling kenal dan memiliki isi kepala yang berbeda. Berusaha belajar meredam emosi meski amarah mengelilingi. Berusaha meredamkan hati untuk mengeksekusi tujuan kami. Dan mungkin dari sinilah awal proses perjalanan kami untuk tumbuh menjadi manusia yang utuh." Desa Selateng merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, dengan luas wilayah 3.004 hektar. Desa Selateng terbagi menjadi beberapa bagian penting yang menopang kehidupan warganya. Lahan pertanian sebagai sumber pangan utama yakni seluas 871 hektar. Dengan hutan seluas 1.652 hektar dan terbagi menjadi 5 dusun, yakni Dusun Krajan, Dusun Kopang, Dusun Tegalan 1, Dusun Tegalan 2, dan Dusun Sumber Gadung, dengan jumlah penduduk 8.598 jiwa. Desa ini dikenal dengan alam yang asri. Mayoritas penduduk Desa Selateng bekerja sebagai petani, dengan beragam tanamannya, mulai dari padi, kedelai, tembakau, dan kopi sebagai komoditas utama. Desa ini juga memiliki potensi wisata alam, seperti air terjun yang menawarkan pemandangan indah. Desa Selateng memiliki 4 sekolah dasar, 1 sekolah menengah pertama, 1 madrasah sanawiyah, dan 1 sekolah menengah kejuruan. Secara geografis, Desa Selateng dikelilingi oleh perbukitan yang subur dengan sungai yang mengalir melewati beberapa dusun. Minggu pertama kami dimulai dengan orientasi dan pengenalan desa. Kami melakukan survei awal untuk mengenal kondisi geografis, sosial, dan ekonomi Desa Selateng. Minggu kedua kami melakukan pemetaan masalah dan pemaparan BMC program kerja. Pemetaan masalah dilakukan dengan cara observasi dan diskusi kelompok. Berdasarkan hasil pemetaan, kelompok kami menyusun rencana program kerja yang kemudian memaparkan kepada perangkat desa dan pihak terkait. Minggu ketiga, kami mulai menjalankan program kerja Getas dan Ruang Kopi. 9 Agustus 2024, kami mengadakan sosialisasi pembuatan puding dari daun kelor.
sebagai upaya untuk menekan angka stunting di Desa Selateng yang dihadiri oleh kader posyandu dan ibu rumah tangga dengan tema Gerakan Tangguh Tanpa Stunting. 10 Agustus 2024, kami mengadakan sosialisasi tentang produk olahan alternatif kopi dan mengenalkan olahan kulit kopi, yakni teh herbal Kaskara sebagai strategi pengembangan pengelolaan pasca panen dengan nama Ruang Kopi. Pada tanggal 19 sampai 22 Agustus 2024, kami mengadakan lomba untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang bertempat di Balai Desa Selateng. Dengan adanya kegiatan ini, kami berdiskusi untuk menentukan beberapa lomba yang akan dilaksanakan. Dan kami menentukan pembagian job desk pada masing-masing anggota. Lomba 17 Agustus ini meliputi berbagai macam permainan tradisional yang penuh keceriaan dan kebersamaan. Seperti lomba lepas karet dari wajah, lomba cantol rantang, lomba balap karung, dan beberapa lomba yang lain. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menyemarakan suasana kemerdekaan dan memberikan hiburan bagi seluruh warga desa. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi ajang untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kami merasa sangat terhormat telah diundang untuk turut serta dalam acara Lomba 17 Agustus yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ledokombo. Pada kesempatan ini, kami bukan hanya hadir sebagai tamu, tetapi juga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan lomba yang digelar. Balap karung, estafet sarung, dan berbagai macam lomba yang lain. Pada tanggal 22 Agustus 2024, kami diajak berkolaborasi oleh KKN Universitas Ibrahimi Sukorejo untuk menyelenggarakan acara kirab Buddha keliling yang bertempat di Masjid Al-Ibadah Desa Selateng. Hal ini bermula ketika mereka mengajak kami berkolaborasi menyelenggarakan acara kirab Buddha keliling. Dan kami berdiskusi untuk membahas pembagian kepanitiaan, mulai dari konsep, ide, penanggung jawab, dan hal-hal lainnya yang diselenggarakan secara matang. Dan syukur alhamdulillah dari pihak desa dan semua masyarakat sangat mendukung adanya acara ini, sehingga persiapan yang dibutuhkan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dengan berakhirnya kegiatan menyambut kemerdekaan, maka berakhir jugalah segala program kerja dan tanggung jawab kami. Memang berat rasanya untuk meninggalkan hal yang telah menjadi bagian dari kehidupan kami selama 1 bulan. Namun, setiap pertemuan juga pasti ada perpisahan. Selanjutnya, 26 Agustus, kami mengikuti acara perpisahan yang dilaksanakan di Kecamatan Ledokombo. Dan alhamdulillah, acara tersebut berjalan dengan lancar dengan kesan-pesan yang positif. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Agustus, kami melakukan acara perpisahan secara simbolis di kantor Desa Selateng. Kami menerima banyak sekali kesan dan nasihat yang positif di sana untuk masa depan yang harus dijalani. Awalnya, aku berpikir KKN hanya akan menjadi bagian dari perjalanan akademis kita. Tapi, siapa sangka, di sini aku menemukan keluarga baru. Setiap tawa, tangis, bahkan pertengkaran kecil, semuanya mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Perjalanan yang dimulai dengan langkah-langkah ragu, kini berakhir dengan air mata yang tak kuasa dibendung. Desa ini bukan hanya sekadar tempat. Ia adalah rumah kedua, tempat di mana kami menemukan keluarga baru. Bapak,
ibu, adik-adik, kalian semua adalah bagian dari kami. Tapi sekarang, kami harus meninggalkan rumah ini. Dan tak ada kata-kata yang cukup untuk mengungkapkan betapa berartinya kalian dalam perjalanan kami. Semoga, dimanapun kita berada nanti, semangat kebersamaan dan pelajaran yang kita dapatkan selama KKN ini akan terus menjadi pengingat bahwa kita pernah berbagi mimpi, tawa, dan harapan di tempat yang sama. Kita datang dengan niat membantu, tapi justru kita yang mendapat banyak pelajaran. Tidak mudah mengucapkan selamat tinggal, tapi ini adalah bagian dari perjalanan kita. Ribuan terima kasih tak henti kami ucapkan kepada semua orang yang telah berjalan beriringan bersama kami, mencetak kenangan tawa dan keceriaan bersama. Masa kami memang telah berakhir, namun kenangan ini akan selalu hidup dalam hati kami.